kelompok 9 di sini akan mempresentasikan tentang model-model supervisi pendidikan atau tipe-tipe supervisi. Sebelum presentasi ini dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan dua rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rosalia Evarianti dengan NIM akhir 25. Perkenalkan, nama saya Zidanila Mustika Ramawati, NIM 10. Perkenalkan, nama saya Ratna Salsabila Anwar dengan NIM akhir 2. Materi yang akan kita bahas di sini yang pertama tentang model-model supervisi pendidikan. Yang kedua tentang tipe-tipe supervisi pendidikan. Dan yang ketiga tentang tipe-tipe supervisi menurut Brings. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model-model dalam supervisi pendidikan. Sebelum itu, izinkan saya untuk menjelaskan tentang pengertian model terlebih dahulu. Nah, model berasal dari bahasa Inggris yaitu model yang berarti bentuk atau sebuah kerangka konsep atau pola. Nah, di sini ada salah satu ahli yang mengartikan model merupakan kerangka konseptual yang bisa digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Jadi, para ahli ini yang berbicara yaitu Haryanto tahun 2006. Nah, dalam pengertian lain, kata model juga dapat diartikan sebagai benda atau barang tiruan dan dari benda yang sesungguhnya. Kata model juga digunakan untuk menunjukkan pengertian pertama sebagai kerangka proses pemikiran. Jadi bisa dicontohkan misal globe, misal dunia ini kalau ditirukan atau dimodelkan itu menjadi seperti globe, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan model-model supervisi menurut para ahli. Yang pertama, ada menurut Saherpian tahun 2000 membagi model dalam supervisi menjadi 4 bentuk. Yang pertama, ada model supervisi tradisional atau konvensional. Yang kedua, ada model supervisi ilmiah. Yang ketiga, ada model supervisi klinis. Dan yang keempat, ada model supervisi artistik. Oke, untuk penjelasannya yang pertama, model supervisi tradisional atau model supervisi konvensional. Nah, model ini tidak lain dari refleksi kondisi masyarakat pada suatu saat. Nah, pada saat kekuasaan yang otoriter atau feodal akan berpengaruh pada sikap pemimpin yang autokrat dan korektif. Jadi sering mengoreksi ya. Selain itu, pemimpin cenderung untuk mencari-cari kesalahan. Perilaku supervisi ini mengadakan inspeksi untuk mencari kesalahan dan menemukan kesalahan. Kadang-kadang bersifat memata-matai atau bisa disebut dengan snoopervision atau memata-matai. Sering disebut supervisi yang korektif karena mengkoreksi kesalahan orang lain. Nah, teman-teman, dari penjelasan supervisi tradisional ini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa dalam model ini supervisor atau orang-orang yang melaksanakan supervisi itu hanya mencari kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh guru-guru misalnya seperti itu. Contoh, kepala sekolah hanya mencari-cari kesalahan guru, hanya memata-matai bagaimana kerja keras guru, akan tetapi kepala sekolah tersebut tidak membantu dan membina agar guru tersebut bisa berkembang dengan baik seperti itu. Nah, memang sangat mudah untuk mencari-cari kesalahan serta mengoreksi kesalahan orang lain, tetapi lebih sulit lagi untuk melihat segi-segi positif dalam hubungan dengan hal-hal baik. Jadi kurangnya pemikiran positif dari supervisor, entah itu kepala sekolah atau penilai atau yang bertugas menjadi supervisor tersendiri itu mereka dalam model ini mereka hanya mencari-cari kesalahan dan tidak melihat segi positif dalam seseorang seperti itu. Akibatnya, yang disupervisi merasa tidak puas dan akan ada beberapa sikap yang tampak dalam kinerja seseorang yang disupervisi. Seseorang yang disupervisi contohnya
guru seperti itu. Nah, apakah sikap-sikap yang akan muncul? Yang pertama, sikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Kenapa bisa seperti itu? Iya, karena dalam pelaksanaan supervisi guru contohnya akan merasa direndahkan karena kesalahannya yang akan diumbar seperti itu. Lalu yang kedua, akan lebih menantang atau agresif ya. Misal seseorang yang disupervisi, jika hanya dicari kesalahannya saja atau hanya dikoreksi kesalahan-kesalahannya saja, mereka akan marah karena mereka juga memiliki sisi positif dari sisi negatif tersebut seperti itu. Dalam praktek model supervisi konvensional atau tradisional ini bukan berarti tidak boleh menunjukkan kesalahan. Masalahnya ialah bagaimana cara kita sebagai supervisor mampu untuk mengkomunikasikan apa yang dimaksudkan sehingga yang disupervisi menyadari bahwa dia harus memperbaiki kesalahan. Yang disupervisi akan dengan senang hati melihat dan menerima bahwa ada yang harus diperbaiki. Caranya harus secara taktis pedagogis atau dengan perkataan lain memakai bahasa penerimaan bukan bahasa penolakan. Contoh, saya tidak suka dengan hal ini, seperti itu. Bisa diganti dengan sebaiknya, ini diganti dengan seperti ini, seperti itu. Jadi lebih memberikan wawasan daripada harus mengoreksi kesalahan seperti itu. Boleh mengoreksi kesalahan, akan tetapi sebaiknya juga disertai dengan cara penyelesaiannya. Baik, selanjutnya yaitu model supervisi ilmiah. Model supervisi yang bersifat ilmiah memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, dilaksanakan secara berencana dan kontinu. Jadi untuk masa yang akan datang dan direncanakan. Lalu yang kedua, sistematis dan menggunakan prosedur serta teknik tertentu. Jadi memiliki teknik tertentu ya, supervisi ilmiah ini. Yang ketiga, menggunakan instrumen pengumpulan data. Yang keempat, ada data yang objektif yang diperoleh dari keadaan yang real atau keadaan yang nyata. Dengan menggunakan merit rating, skala penilaian atau checklist, lalu mahasiswa menilai proses kegiatan belajar mengajar dosen di kelas. Hasil penilaian diberikan kepada dosen sebagai balikan terhadap penampilan mengajar dosen pada semester yang lalu. Jadi ini contohnya mahasiswa yang menilai dosen seperti itu. Jadi dengan ciri-ciri yang seperti tadi, yaitu sistematis dan menggunakan prosedur dan lain sebagainya seperti itu. Nah, data ini berbicara kepada dosen dan dosen kemudian mengadakan perbaikan. Perbaikan itu bisa disebut dengan evaluasi sebelumnya. Jadi apa yang perlu diperbaiki seperti itu. Lalu penggunaan alat perekam data ini berhubungan erat dengan penilaian. Walaupun demikian, hasil perekam data secara ilmiah belum merupakan jaminan untuk melaksanakan supervisi yang lebih manusiawi. Nah, untuk ciri-cirinya tadi udah seperti karya ilmiah ya teman-teman, karena ya memang namanya juga model supervisi ilmiah. Jadi ada tahap-tahapnya dalam pelaksanaannya seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu model supervisi klinis. Model supervisi klinis adalah bentuk supervisi yang difokuskan pada peningkatan mengajar dengan melalui siklus yang sistematik dalam perencanaan, pengamatan, serta analisis yang insentif dan cermat tentang penampilan mengajar yang nyata, serta bertujuan mengadakan perubahan dengan cara rasional. Supervisi klinis ini dapat membantu dosen memperkecil kesenjangan antara tingkah laku mengajar yang nyata dengan tingkah laku mengajar yang ideal. Jadi supervisi klinis ini difokuskan dalam peningkatan cara mengajar melalui siklus sistematik seperti itu. Selanjutnya yaitu model supervisi artistik. Model supervisi artistik adalah suatu pengetahuan atau knowledge. Mengajar itu suatu keterampilan atau skill, tapi mengajar juga suatu kiat atau art atau seni.
Sejalan dengan tugas mengajar, supervisi juga merupakan kegiatan mendidik, sehingga dapat dikatakan bahwa supervisi adalah suatu pengetahuan, suatu keterampilan, dan juga suatu kiat atau art yang seperti tadi. Nah, supervisi itu menyangkut bekerja untuk orang lain atau working for the others, bekerja dengan orang lain atau working with the others, bekerja melalui orang lain atau working through the others, seperti itu. Nah, dalam hubungan bekerja dengan orang lain, maka suatu hubungan kemanusiaan adalah unsur utama. Jadi dalam hal ini unsur kemanusiaan itu diutamakan, seperti itu. Hubungan antar manusia dapat tercipta bila ada kerelaan untuk menerima orang lain sebagaimana adanya. Hubungan itu dapat tercipta bila ada unsur kepercayaan, saling percaya, saling mengerti, saling menghormati, saling mengakui, saling menerima seseorang sebagaimana adanya. Nah, ini menyangkut ada sangkut pautnya dengan hubungan antara kepala sekolah dengan guru. Nah, jika kepala sekolah mampu menerima guru apa adanya tanpa melihat dari sisi manapun, nah kepala sekolah dan guru bisa bekerja dengan baik sehingga hasil supervisinya juga baik, seperti itu. Model-model supervisi menurut para ahli yang selanjutnya, yaitu menurut Nur Adi. Nur Adi pada tahun 2014 membagi model-model supervisi menjadi 8, jadi ditambah 4 dari penjelasan para ahli yang sebelumnya. Nah, yang pertama yaitu ada model konvensional atau tradisional. Nah, model ini sudah saya jelaskan dan sama dengan model yang para ahli sebutkan sebelumnya. Jadi, model ini merupakan model supervisi yang berada pada zaman feodalisme yang mencerminkan kekuasaan bersifat feodal atau otoriter. Model konvensional atau tradisional ini menerapkan cara kerja mencari kesalahan dan menemukan kesalahan. Bahkan dalam kegiatan supervisi dilakukan seperti memata-matai, jadi tidak menilai mereka. Mereka hanya mencari kesalahan yang dicari, seperti itu. Karena ini ada pada zaman feodalisme, yaitu model konvensional atau tradisional, seperti itu. Yang kedua yaitu model pendekatan sains. Menurut model pendekatan sains ini, pembelajaran dipandang sebagai suatu ilmu atau sains. Oleh sebab itu, maka perbaikan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru dilaksanakan berdasarkan temuan penelitian atau teori secara empirik, telah teruji kebenarannya. Apabila telah banyak temuan peneliti, baik berupa deskripsi, konsep, atau teori yang telah teruji kebenarannya, maka selanjutnya tugas guru dan supervisor adalah memanfaatkan hasil penelitian tersebut. Nah, menurut model pendekatan sains ini, supervisor dan guru melaksanakan tugasnya sesuai dengan teori-teori yang telah diuji kebenarannya, seperti itu, dan memanfaatkan hasil-hasil penelitian entah itu dari deskripsi atau konsep atau teori tentang cara belajar mengajar. Nah, itu bisa dilaksanakan dan bisa diambil hasilnya untuk bisa diterapkan, seperti itu. Yang ketiga adalah model supervisi klinis. Dalam model supervisi klinis menggunakan pendekatan kolaboratif antara supervisor dengan guru untuk secara konstruktif dan berkesinambungan meningkatkan pembelajaran. Dalam model ini dijalin interaksi langsung antara guru dengan supervisor dalam upaya memahami secara akurat aspek yang diperlukan untuk perbaikan serta melakukan praktik untuk mengawasi permasalahan tersebut. Nah, menurut model supervisi klinis ini, supervisor dengan guru itu harus melaksanakan kolaborasi atau kerjasama untuk meningkatkan pembelajaran, sehingga dalam pelaksanaan supervisi ini pembelajaran ini bisa meningkat, seperti itu. Jadi contohnya perlu adanya interaksi atau kolaborasi antara kepala sekolah dengan guru agar pembelajaran di sekolah tersebut bisa meningkat dan bisa menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Lalu yang keempat ada model supervisi artistik.
model supervisi ini berasumsi bahwa pendidikan bukanlah serba ilmiah yang dapat dipelajari secara terstruktur, mekanistik, dan mengikuti prosedur tertentu. Pendidikan bukanlah perkara yang simpel dan dapat diprediksi. Pendidikan merupakan sebuah proses yang sangat kompleks dan sulit diprediksi. Pada model ini beranggapan bahwa pendidikan adalah seni. Model supervisi artistik melaksanakan kegiatan supervisinya menggunakan sensitivitas persepsi dalam pemahaman supervisor untuk mengapresiasi semua aspek yang terjadi di kelas. Nah, seperti itu. Jadi, menurut model supervisi artistik ini, pendidikan itu dilaksanakan secara seni. Nah, dalam model supervisi ini menyatakan bahwa pendidikan itu bukan hal yang serba ilmiah, bukan hal yang hanya terstruktur saja, bukan hal perkara yang simpel, tapi melalui seni atau artistikan atau art. Nah, pendidikan juga bisa melalui hal tersebut seperti itu. Selanjutnya, yang kelima yaitu ada model gabungan dari model supervisi saintifik, klinis, dan artistik yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, pada model gabungan ini, model saintifik digunakan oleh supervisor untuk mengidentifikasi hal-hal yang seharusnya terjadi berdasarkan temuan empiris. Sedangkan model artistik digunakan untuk seni menafsirkan dan interpretasi atas apa yang terjadi di dalam kelas. Nah, selanjutnya model supervisi klinis dalam model ini digunakan untuk memperbaiki atau menyelesaikan permasalahan pembelajaran seperti itu. Jadi antara ketiganya itu saling berkaitan dan penggabungannya itu saling bekerja dengan baik seperti itu, dengan tujuan agar supervisi dapat dilakukan dengan baik dan pembelajaran juga dapat dilakukan dengan baik seperti itu. Selanjutnya model supervisi yang keenam yaitu model supervisi pengembangan. Model ini memandang guru sebagai individu yang berada pada berbagai tingkat pertumbuhan dan perkembangan profesionalitas yang beragam. Model ini dibangun atas premis bahwa perkembangan manusia merupakan tujuan pendidikan. Model ini berdasarkan asumsi bahwa supervisor bekerja dengan guru, mereka membutuhkan asistensi yang sesuai dengan level konseptual yang dimiliki guru, dan mereka juga membutuhkan keleluasaan untuk tertarik terhadap perbaikan dirinya. Jadi dalam model supervisi perkembangan ini memandang guru sebagai individu yang berada pada berbagai tingkat pertumbuhan dan perkembangan profesionalitas yang beragam. Jadi dalam model ini guru ini dipandang sebagai seseorang yang mampu berkembang dan tumbuh dengan profesionalnya sendiri seperti itu. Dan model ini juga diasumsikan bahwa supervisor bekerja dengan guru, mereka membutuhkan asistensi yang sesuai dengan level konseptual yang dimiliki guru, dan mereka juga membutuhkan keleluasaan untuk tertarik terhadap perbaikan dirinya atau saling memperbaiki diri. Namanya juga kan pengembangan, jadi berkembang seperti itu. Lalu yang ketujuh ada model supervisi terdiferensiasi. Model supervisi ini didefinisikan sebagai pendekatan dalam supervisi yang memberikan pilihan bagi guru untuk mengenai jenis supervisi dan jenis layanan evaluasi yang diinginkan. Supervisor bertindak hanya sebagai fasilitator, tetapi memberikan opsi supervisi bagi guru di mana mereka bertanggung jawab atas proses supervisi tersebut. Nah, model ini juga merupakan model yang sama dengan model supervisi pengembangan. Hanya saja pada model ini supervisor memberikan alternatif atau cara-cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan seperti itu. Yang ke-8 atau yang terakhir ada model kolaboratif supervision. Supervisi kolaboratif merupakan proses di mana orang dengan keahlian yang beragam bekerja sama dalam status yang sama dengan komitmen yang sama untuk mencapai tujuan yang sama.
Nah, ciri khas model supervisi ini yang membedakannya dengan model supervisi yang lain tadi itu adalah lebih mengutamakan pendekatan kelompok dalam supervisi. Berdasarkan pendapat-pendapat yang mengklasifikasikan beberapa model supervisi yang sebelumnya, dapat dilihat perbedaan dalam pembagian model supervisi tersebut. Nah, jadi dalam model kolaboratif ini ciri khasnya yaitu yang membedakan dengan model yang lain yaitu mengutamakan pendekatan antara kelompok dalam supervisi seperti itu. Jadi namanya kan collaborative supervision, jadi mereka saling berkolaborasi seperti itu. Nah, untuk penjelasan yang sudah saya jelaskan akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang model supervisi secara praktis dan umum. Jadi di sini berdasarkan dua pendapat yang mengklasifikasikan beberapa model supervisi di atas yang telah dijelaskan oleh teman saya, dapat dilihat perbedaan dalam membagi model supervisi tersebut. Tetapi secara garis besar memiliki kesamaan seperti supervisi konvensional, ilmiah, klinis, dan artistik. Adapun model yang lainnya merupakan pengembangan dari keempat model tersebut. Pembagian model di atas belum terlihat secara praktis dan teknis, masih dalam pengertian dan prinsipnya saja. Jadi di sini terdapat dua, yakni model tradisional dan modern. Jadi di sini pembagian model supervisi secara praktis dan umum diantaranya terdapat model supervisi tradisional dan model kontemporer. Di sini apa sih yang disebut model supervisi tradisional? Supervisi tradisional terdiri dari observasi langsung dan observasi tidak langsung. Observasi langsung kepada guru yang sedang mengajar melalui prosedur pra-observasi, observasi, dan post-observasi. Di sini apa yang dimaksud pra-observasi? Jadi sebelum observasi kelas, supervisor seharusnya melakukan wawancara serta diskusi dengan guru yang diamati. Isi diskusi dan wawancara tersebut mencakup kurikulum, pendekatan, metode, dan strategi, media pengajaran, evaluasi, dan analisis. Yang kedua, observasi. Setelah wawancara dan diskusi mengenai apa yang dilaksanakan guru dalam kegiatan belajar mengajar, kemudian supervisor mengadakan observasi kelas. Observasi kelas meliputi pendahuluan atau apersepsi, pengembangan, penerapan, dan penutupan. Selanjutnya, post observasi. Setelah observasi kelas selesai, sebaiknya supervisor mengadakan wawancara dan diskusi tentang kesan guru terhadap penampilannya, identifikasi keberhasilan dan kelemahan guru, identifikasi keterampilan-keterampilan mengajar yang perlu ditingkatkan, gagasan-gagasan baru yang akan dilakukan, dan sebagainya. Sedangkan observasi tidak langsung kepada guru dapat dilakukan dengan tes dadakan, diskusi kasus, dan metode angket. Dalam melakukan tes dadakan, sebaiknya soal-soal yang diberikan sudah diketahui validitas dan reliabilitasnya. Diskusi kasus berawal dari kasus-kasus yang ditemukan pada observasi, laporan-laporan, dan studi dokumentasi yang telah dilakukan. Adapun metode angket berisi pokok-pokok pemikiran yang berkaitan erat dan mencerminkan penampilan kinerja guru, kualifikasi, dan hubungan guru dengan peserta didik. Ini adalah apa sih yang dimaksud model kontemporer? Jadi, supervisi akademik model kontemporer dilaksanakan dengan pendekatan klinis, sehingga sering disebut model supervisi klinis. Supervisi klinis merupakan supervisi akademik yang kolaboratif dengan pendekatan klinis. Prosedur supervisi klinis sama dengan supervisi akademik langsung, namun pendekatannya berbeda. Seperti itu. Yaitu
Supervisi pendidikan atau yang lebih dikenal dengan pengawasan pendidikan memiliki konsep dasar yang saling berhubungan. Pendidikan berbeda dengan mengajar. Pendidikan adalah suatu proses pendewasaan yang dilakukan oleh seorang pendidik kepada peserta didik dengan memberikan stimulus positif yang mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan pengajaran hanya mencakup kognitif saja. Artinya, pengajaran adalah suatu proses pentransferan ilmu pengetahuan tanpa membentuk sikap dan kreativitas peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan haruslah diawasi atau disupervisi oleh supervisor yang dapat disebut sebagai kepala sekolah dan pengawas-pengawas lain yang ada di Departemen Pendidikan. Visi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Kegiatan supervisi dahulu banyak dilakukan adalah inspeksi, pemeriksaan, pengawasan, atau penilaian. Supervisi masih serumpun dengan inspeksi, pemeriksaan dan pengawasan, dan penilaian. Dalam arti kegiatan yang dilakukan oleh atasan orang yang berposisi di atas, pemimpin terhadap hal-hal yang di bawahnya. Adapun supervisi juga merupakan kegiatan pengawasan tetapi sifatnya lebih manusiawi. Kegiatan supervisi bukan mencari-cari kesalahan tetapi lebih banyak mengandung unsur pembinaan agar kondisi pekerjaan yang sedang disupervisi dapat diketahui kekurangannya. Jadi bukan semata-mata melihat kesalahannya saja, untuk dapat diberitahu bagian yang perlu diperbaiki. Jadi intinya supervisi itu kegiatan evaluasi terhadap guru, seperti itu. Jadi apa sih yang kurang dari kegiatan belajar mengajar di dalam sekolah tersebut, di dalam kelas tersebut, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe supervisi yang tidak dapat dihilangkan dari tipe kepemimpinan dan kepengawasan. Menurut Suharsini Arikunto, ada 5 tipe. Yang pertama, yaitu tipe inspeksi. Supervisi ini dijalankan untuk mengawasi, meneliti, dan mencermati apakah guru dan petugas sekolah sudah melaksanakan sesuai atasannya atau sesuai tugasnya. Yang kedua, tipe Laissez-faire, di mana dalam tipe ini supervisi tidak boleh memaksakan kemauannya kepada orang yang disupervisikan, karena supervisor harus memberikan argumentasi yang rasional tentang tindakan serta instruksi yang akan dijalankan. Yang ketiga, tipe koersif. Tipe ini hampir sama dengan tipe yang nomor 1. Namun di sini tipe ini bersifat memaksa. Supervisor melaksanakan tugasnya turut campur dalam mengembangkan pendidikan. Senior dapat dijadikan panutannya. Yang keempat, tipe training and guidance, yaitu memberikan latihan dan bimbingan sehingga menimbulkan kurang adanya kepercayaan diri terhadap kemampuan guru dan staf yang mereka miliki. Dan yang kelima atau yang terakhir, yaitu tipe demokratis, di mana menghargai pendapat dari bawahannya dan memberikan pendapat untuk mengembangkan ide kreatifnya. Mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ada 4 tipe supervisi menurut Briggs, yaitu yang pertama, corrective supervision. Dalam kegiatan ini mencari bentuk kesalahan dari pihak orang yang direvisi, sehingga dapat menekankan dalam kesalahan itu saja, dan dalam hal ini kepala sekolah dapat membangkitkan motivasi guru untuk berkembang. Misal contohnya seperti kepala
sehingga guru ditekan untuk memperbaiki kesalahan RPPH tersebut, tidak memperbaiki kesalahan yang lain, karena di sini ini hanya mencari satu kesalahan saja dan memperbaiki kesalahan tersebut. Yang kedua yaitu preventive supervision, di mana untuk melindungi guru dari perbuatan kesalahan, guru diingatkan untuk tidak berbuat kesalahan, larangan, atau sejumlah pedoman bertindak agar guru tidak melakukan kesalahan. Contohnya misal seperti saat guru menyiapkan media, di sana kepala sekolah memberitahu media yang aman untuk anak usia dini. Cara guru memberikan pembelajaran, sikapnya itu seperti apa. Jadi di sana kepala sekolah atau supervisor memberikan suatu pengetahuan agar guru tidak melakukan kesalahan. Yang ketiga yaitu constructive supervision, yaitu berorientasi pada masa depan. Melihat dari kesalahan, guru dapat memperbaiki dengan melihat hal baru. Misalnya seperti pembelajaran yang diberikan kepada anak usia dini, dilihat oleh supervisor, ternyata pembelajarannya hanya menulis, membaca, mewarnai, tidak ada prakteknya sama sekali. Nah, tugas supervisor yaitu untuk memperbaiki hal-hal yang telah terjadi agar guru tidak selalu melakukan kesalahan. Yang keempat yaitu creative supervision. Dalam hal ini, kepala sekolah harus mampu menciptakan situasi yang memicu guru untuk mengembangkan ide kreatifnya. Misalnya, contohnya seperti kepala sekolah melihat ruangan kelas sudah tidak layak untuk dipakai, atau maksudnya yaitu hiasan dinding sudah mulai rapuh, tempel-tempelan dinding sudah mulai rusak. Lah, di sana sekolah membagikan gurunya untuk berpikir kreatif, di mana membuat hiasan sebaik mungkin untuk kelas. Dinding tersebut diperbaiki dengan menempelkan karya-karya anak yang baru. Dan kepala sekolah menginginkan guru itu kreatif dalam mengembangkan idenya. Seperti itu. Keterkaitan antara model dan tipe. Model berasal dari bahasa Inggris yang berarti model, yang bermakna bentuk, pola, rangka, konsep dalam pelaksanaan supervisi. Sedangkan tipe dalam penjelasan kali ini ialah merupakan teknik. Jadi, dapat disimpulkan ada model, ada tipe. Di mana ada pola atau kerangka, maka ada teknik yang digunakan untuk melaksanakan supervisi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.